Hakim selaku dosen mata kuliah Teknik Keuangan. Di sini perkenalkan nama saya Jumaidi Nikmah. Saya sebagai moderator dan izinkan saya menyampaikan nama kelompok pada sesi debat hari ini. Di mana kelompok pertama sebagai pihak pro ada Mbak Yanti, pihak kontra sebagai pihak kontra ada Mbak Maya dan Mbak Yanti, dan kelompok kedua sebagai pihak pro ada Mbak Hikmah dan Mbak Vera. Baik, untuk sesi pertama kita akan langsung ke sesi penyampaian argumen. Baik, dari masing-masing kelompok bisa langsung didengarkan. Dimulai dari pihak pro. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ada sedikit argumen mengenai tema pada hari ini, di mana tema kali ini mengenai PT Sampurna tentang biaya dari sebelum dan sesudah COVID. Jadi di sini kita memiliki argumen yaitu peningkatan laba bersihnya, di mana PT Sampurna menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah pandemi dibandingkan saat pandemi. Nah, laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 15% dibandingkan tahun 2020. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan permintaan produk. Kemudian ada optimalisasi biaya operasional, di mana PT Sampurna berhasil mengoptimalkan biaya operasional dan memperluas sisa pasar yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Ini itu menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu beradaptasi dan mengambil langkah strategis yang efektif. Kemudian strategi manajemen utang. Dimana meskipun ada peningkatan utang, ini adalah bagian dari strategi manajemen untuk mempercepat akselerasi dan memperluas posisi pasar. Nah, utang digunakan untuk investasi yang akan memberikan return jangka panjang, dan rasio utang terhadap ekuitas masih dalam batas yang sehat sekitar 1,2 pada tahun 2022. Kemudian langkah efisiensi operasional, di mana langkahnya itu berupa penurunan risiko operasional disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku dan distribusi yang sifatnya sementara. Kemudian manajemen PT Sampurna sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan efisien operasional dan diversifikasi produk. Dengan stabilnya harga bahan baku, risiko operasional diperkirakan akan kembali meningkat. Itu saja dari saya. Dengan argumen pihak kontra. Baik, di sini saya mau mengatakan argumen dari pihak kontra. Jadi yang pertama, tidak stabilan ekonomi. Selama pandemi, perilaku konsumsi konsumen masyarakat mengalami perubahan signifikan. Banyak orang mengurangi pengeluaran untuk produk non esensial, termasuk rokok, karena ketidakpastian ekonomi. Perbandingan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi normal, dan juga biaya operasional. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyesuaikan operasional dengan protokol kesehatan COVID seperti alat pelindung diri, sanitasi, dan perubahan jalur distribusi mungkin meningkatkan biaya operasional selama pandemi. Permintaan pasar. Penurunan daya beli selama pandemi, banyak konsumen mengalami penurunan daya beli akibat pengangguran atau pengurangan pendapatan. Setelah pandemi, daya beli mungkin belum sepenuhnya pulih, sehingga perbandingan bisa menunjukkan fluktuasi yang tidak mencerminkan tren jangka panjang. Mungkin hanya itu argumen dari. Baik, kita sudah mendengarkan argumen dari dua belah pihak. Mari kita lanjut pada sesi debat. Kita persilakan kepada pihak. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami berpendapat bahwa PT Sampurna menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah pandemi dibandingkan saat pandemi. Dan salah satu yang pendapat kami adalah laporan keuangan tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 15% dibandingkan tahun 2020. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan pemerintahan negara. Selain itu, PT Sampurna berhasil mengembangkan biaya operasional dan memperluas pasar yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Terima kasih.
Ini kami punya pendapat di mana peningkatan itu memang terjadi, namun itu adalah strategi manajemen untuk mempercepat ekspansi dan memperkuat posisi pasar. Kami melihat bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi yang akan memberikan benefit jangka panjang ke tahun berikutnya. Jadi selain itu, rasio utang terhadap ekuitas PT Sampurna masih dalam batas yang sehat sekitar 1,2 pada tahun 2022, yang berarti perusahaan masih memiliki kemampuan untuk mengelola utangnya dengan baik. Kami memahami argumen tersebut, tetapi perlu diingat bahwa peningkatan investasi tidak selalu menjamin peningkatan pendapatan di masa depan. Karena meskipun investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas jangkauan pasar, hasilnya tidak selalu segera terlihat dalam peningkatan pendapatan. Terkadang investasi memerlukan waktu untuk menghasilkan pengembalian yang diharapkan, terutama jika dampaknya tidak segera terasa. Kita juga harus mempertimbangkan resiko yang menyertai peningkatan utang, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Selain itu, cash flow operasional PT Sampurna menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020, yang menunjukkan bahwa adanya tekanan untuk kewajiban untuk memenuhi utang. Lalu, apa komentar Anda mengenai penurunan cash flow operasional? Baik, terima kasih. Penurunan cash flow operasional memang terjadi, tapi ini lebih disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku dan distribusi yang sifatnya sementara. Manajemen PT Sampurna sudah mengambil langkah untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan efisiensi operasional dan intensifikasi produk. Kami yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, cash flow operasional akan kembali meningkat seiring dengan stabilnya harga bahan baku dan peningkatan efisiensi. Kami tetap berpendapat bahwa risiko yang ada perlu diwaspadai. Pemulihan ekonomi pasca pandemi memang memberikan peluang, tetapi juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi dengan hati-hati. Peningkatan utang dan penurunan cash flow operasional adalah sinyal yang perlu diperhatikan secara serius agar tidak menimbulkan masalah yang serupa. Ditambah dengan inflasi dan kenaikan harga bahan baku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Memang itu banyak hal. Kita punya tanggapan di mana PT Sampurna telah mengambil langkah efisiensi yang signifikan untuk mengurangi dampak kenaikan biaya. Mereka mengadopsi teknologi baru dan memperbaiki proses produksi yang membantu mereka menekan sebagian kenaikan biaya operasional. Jadi selain itu, perusahaan berhasil memperluas pasar mereka baik domestik maupun internasional yang membantu meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Betul. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dampak regulasi pemerintah terhadap industri rokok selama pandemi dan setelahnya. Regulasi cukai semakin ketat yang mempengaruhi harga jual dan daya beli konsumen. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan konsumsi rokok sekitar 5% setelah pandemi. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi PT Sampurna dalam jangka panjang, meskipun mereka mencoba lebih mengembangkan produknya. Baik, di sini kami menanggapi ya, dimana meskipun regulasi menjadi tantangan, PT Sampurna telah merespon dengan baik melalui diversifikasi produk. Terutama dengan masuk ke pasar tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan gitu. Nah, inovasi ini telah mendapatkan respon positif dari pasar yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik. Nah, selain itu perusahaan juga berinvestasi dalam kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggannya. Baik, pengembangan produk memang merupakan yang paling dimulai, tetapi proses ini memerlukan waktu dan investasi yang tidak sedikit. Sementara itu, persaingan di pasar tembakau alternatif juga semakin ketat dengan banyaknya
mempengaruhi kinerja keuangan PT Sampurna selama dan setelah pandemi COVID-19. Kedua pandangan memiliki dasar yang kuat berdasarkan bukti yang ada. Sekian debat kita kali ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan lebih bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf.